Sore ini kita akan mengikuti sebuah seminar yang bertajuk New Music for Gamelan. Jadi musik baru untuk gamelan. Sesungguhnya New Music for Gamelan ini sudah berkembang lama. Ya, dulu kita sebut sebagai gamelan kontemporer. Gitu ya. Di tahun 1934, Colin McVie dari Kanada yang tinggal di Amerika Serikat belajar ke Bali selama 8 tahun gitu. 1931 sampai 1938. Di tahun 1934 beliau menciptakan ya musik baru untuk gamelan. Bahkan sebaliknya kemudian mereka itu mempelajari gamelan 15 sampai 20 jenis. Lalu dari gamelan-gamelan itu dibuatlah musik untuk simfoni barat, orkestra barat ya. Namanya tabuh-tabuhan. Sangat imajinatif dan sangat terkenal di seluruh dunia. Tabuh-tabuhan itu mendapat kemudian penghargaan tahun 1954 di Amerika Serikat seperti itu. Nah setelah itu kan di Indonesia juga ada Taman Ismail Marzuki pernah mengadakan pekan musik kontemporer, pekan musik komponis muda gitu kan. Itu juga melahirkan banyak sekali komposer-komposer muda pada waktu itu. Ya salah satu diantaranya ada Nyoman Winda dari Bali, lalu Wayan Gede Yudano juga sudah lahir pada waktu itu sebagai komponis. Sadre, Supangga itu banyak sekali sesungguhnya. Sudah berkembang sejak tahun 1980-an itu. 1986 saya memimpin satu simposium, seminar dan festival di Vancouver dalam rangka Expo Vancouver 1986. Pada waktu itu kita mengundang 250 orang pemain gamelan sedunia. Ada pemain gamelannya, ada akademisinya, ada budayawannya. Sambil mereka bermain, bersimposium, kita menemukan 6 jenis kelompok gamelan. Ada gamelan tradisi, gamelan Jawa ataupun gamelan Bali, memainkan lagu-lagu tradisi. Ada gamelan tradisi memainkan musik-musik baru, kreasi baru. Ada gamelan tradisi memainkan musik kontemporer. Ada alat-alatnya kontemporer memainkan musik-musik tradisi gitu. Kemudian ada musik-musik tradisi dimainkan lagi di dalam orkestra barat seperti itu. Jadi perkembangannya sudah sangat bagus ya. Nah, yang terakhir di Bali berawal dari kegiatan di Bentara Budaya Pak Warih itu kan selalu menampilkan New Music for Gamelan. Yang sering ditampilkan kan saudara Wayan Gede Yudano, sudah begitu Wayan Sudirana dan Dewa Alit. Jadi 3 orang ini sungguh maverick gitu. Jadi yang ahli gamelan Bali ketiga-tiganya, tapi terus mengembangkan musik kontemporer ini, bahkan sekarang dia kan cukup mendunia sesungguhnya. Nah, bagi seniman tentu saja event ya, kegiatan Sarasehan dan juga festival musik baru untuk gamelan ini kan pasti meningkatkan kreativitas, inovasi. Jadi membuat musik yang inovatif, yang novelty, pembaharuan. Jadi kalau ada ruangnya kan ini suatu hal yang baik untuk seniman untuk meningkatkan kreativitasnya. Bagi masyarakat juga mengapresiasi perkembangan musik gamelan, tidak hanya gamelan klasik kan gitu. Misalnya kita punya gong gede, kita gong kebiar, gong luang, semarandana, semar peguling, tapi ini satu musik Bali atau musik-musik yang lebih minimalis ya, lebih ke kreativitas. Mereka masing-masing memilih gamelan sendiri nih. Dewa Alit punya selukat, gamelannya Gede Yudana bedi suara, lalu kemudian Sudirano dengan gamelan gong kebiar, jenis kelih namanya. Jadi mereka punya gamelan sendiri-sendiri untuk mengembangkan individu, untuk mengembangkan musik-musiknya sendiri seperti itu. Jadi untuk masyarakat bisa mengapresiasi perkembangan musik kita dari klasik sampai yang kontemporer, kan itu penting sekali sungguhnya. Nah bagi penyelenggara seminar pasti saja membangun ekosistem. Jadi ekosistem berkesenian itu. Kalau ada ekosistem festival, apa yang dibutuhkan? Membutuhkan panggung,
kan gitu, berjenis-jenis panggung dibutuhkan. Kalau tidak ada panggung-panggung proscenium atau tapal kuda, spesifik site museum seperti ini pun bisa dijadikan ruang untuk pengembangan musik kontemporer semacam itu. Jadi saya rasa sasarannya masyarakat, penyelenggara, dan juga senimannya itu sendiri. Nah kalau ini terus bisa dilakukan, saya rasa new music for gamelan ini akan berkembang terus. Tidak saja di luar negeri, juga di masyarakat kita di Indonesia. Itu.